5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor or not? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Paul. Terima kasih sobat sudah datang di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas atau mengulas video-video netizen yang dimana membuat video satir atau hitung-hitungan seakan-akan mereka memiliki cita-cita untuk menjadi koruptor. Karena dengan vonisnya Harvey Moise kemarin yang merugikan 300 triliun, dihukum 6,5 tahun, maka masih untung gitu. Masih untung sekian triliun gitu ya. Jadi gimana sih tanggapan netizen dan satir-satirnya mereka? Yuk kita tonton videonya. 270 triliun dibagi 6,5 tahun sama dengan 113,8 miliar per hari. Sementara gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr cuma 9,1 miliar per hari. Kalah telak Ronaldo. 113,8 miliar per hari katanya. Ronaldo aja kalah telak. Ada-ada aja ini. Nah ini promo paket korupsi. Jadi ya, dengan korupsi 300 triliun kalian sangat mau ya, walaupun di penjara, asal bisa penghasilan sekian. Atau 8 bulan. Triliun. Sahabat. Sampai pada bikin promo ya. Sekian bulan, sekian triliun ya. Pengen dihukum 1 bulan ya, di sini nih 4,67 triliun. Promo tahunan, diskon besar-besaran bagi tersangka korupsi. Dan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Berikut adalah promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawah. Ya, paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Oke. Berdasarkan dari keputusan majelis hakim terhadap Harvey Moise. Kenapa gue bilang kalau lu menjadi seorang koruptor adalah sebuah kerjaan atau sebuah profesi yang sangat-sangat bikin lu cepat kaya dan menguntungkan. Ini coba gue breakdown angkanya nih. Total kerugiannya 300 triliun. Oke lah, dari sejumlah orang yang terlibat dalam kasus itu, let's say misalnya satu orang itu mendapatkan 5 triliun. Dari 5 triliun itu
lu kena hukuman penjara 6,5 tahun, lalu membayar denda sekitar 200-an miliar. Tahukah lu kalau keuntungan bersih lu selama di penjara itu berapa? Itu sebesar 61,5 miliar rupiah yang lu dapatkan tiap bulan. Kalau dihitung setahun, berarti lu mendapatkan keuntungan bersih selama lu di penjara sebesar 738,46 miliar rupiah. Wow, bisnis apa lagi, profesi apa lagi yang lu bisa mendapatkan keuntungan bersih 738,46 miliar per tahun dalam waktu 6,5 tahun? Tapi kan pertanyaannya sekarang gini, kenapa ini bisa terjadi? Rupanya kita sudah menyerah, sudah tidak ada harapan lagi kepada penegakan hukum yang ada di negara kita, terutama pada penanganan orang koruptor ya, pada kasus-kasus korupsi. Ketika kita melihat kasus koruptor yang terberat 300 T bahkan, bukan miliar ya, 300 triliun, vonisnya hanya 6,5 tahun. 6,5 maksud saya, 6,5 tahun. Vonis untuk koruptor yang sedemikian banyak yang dia rugikan dari negara, vonisnya hanya 6,5 atau 6,5 tahun. Gimana nih? Silahkan kalian komen. Menurut saya ini akan memancing semua koruptor yang tadinya hukumannya cuma seperti itu. Kalau hitung-hitungan matematika, kita tidak rugi melakukan korupsi sebanyak-banyaknya, hukumannya sedikit. Bayangkan teman-teman ya, kamu bekerja saja 1 tahun dapat nggak 100 juta? Atau pejabat lah, kalau dia bekerja dengan baik, bekerja jujur, mereka dapat nggak 1 M 1 bulan? Kan nggak dapat. Nah, dengan koruptor, dengan melakukan korupsi dan hukumannya cuma segitu, mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan sekian T dari hanya beberapa tahun. Banyak kita sudah. Nah itu, sampai membandingkan kalau kita kerja 1 tahun dapat gak sampai 100 juta gitu. Ini dengan 6,5 tahun hanya divonis 210 miliar ya, dan kerugian 300 T-nya itu gimana gitu untuk mengembalikannya. Super sekali. Nah ini ada videonya dari Om Deddy Kombuzer ya. Nah ini ya videonya dari Deddy Kombuzer. Mau nggak lo jadi koruptor dengan segini? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara 6,5 tahun. Will you be the corruptor or not? Gue punya pertanyaan. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Ya ambil lah. 5 triliun? Iya. Uang 5 triliun nih di dalam penjara 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Ambil lah. Itu ya sobat, tentang keputusan vonisnya Harvey Moise ya. Jadi banyak yang membuat video satir dan bahkan ya netizen itu ya mendingan jadi koruptor gitu. Untung gitu dengan dipenjara sekian ya, itu emang negara kita itu emang udah dihukum, masalah hukuman tuh hukum gitu ya benar-benar sedikit bobrok ya. Jadi ya bener kata Topik Ruki bahwa siapapun pimpinan KPK atau siapapun pimpinan negara kita
tidak akan bisa memberantas atau bisa berhasil memberantas korupsi. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kan? Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotak cuma 4 bulan? Oh, udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Karena kunci untuk memberantas korupsi itu pertama ya ada di presiden sebagai pemimpin negara, dan kedua ada di MA sebagai pemimpin peradilan gitu. Pengadilan semua kan hukum-hukum peradilan umum, tata negara semua ya ada di MA. Jadi emang ketua MA-nya harus punya komitmen, integritas untuk menghapuskan korupsi. Jadi emang dua pimpinan ini harus benar-benar bersinergi dan harus punya komitmen dan konsisten. Karena KPK sekarang misalnya nangkapin koruptor-koruptor, tapi setelah ada di persidangan, hakim, jaksa bisa bermain, polisi atau yang lainnya bisa bermain, ya hukum kita tetap hancur kayak gitu. Dan kemarin ada videonya Mahfud MD bilang ya katanya untuk pergantian mafia baru dan menghilangkan mafia lama gitu. Jadi ya enggan lah untuk memvonis, ya itu kita nggak ngerti ya. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansat Mbai, mantan kepala BNPT ya waktu dulu zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini Pak, ini kan hanya pergantian aja, sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan tahun baru, ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Cuman jika kita membandingkan, ini ada cerita yang kemarin tuh Crazy Rich-nya Surabaya yang 1,1 ton antam ya, emas antam yang jika dirupiahkan mungkin merugikan 1,1 triliun. Mungkin karena di sini nggak ada unsur mafia atau apa ya, 1,1 tahun diponisnya 15 tahun penjara. Nah, ini kasus 1,1 ton emas PSU Adnam Crazy Rich Budi Said diponis 5 tahun bui. Mana nggak ngeri kan? Nah, jadi emang keputusan-keputusan ini ya agak sedikit jadi tanda tanya gitu ya.
Kleresirit Surabaya, Budi Said divonis 15 tahun penjara di kasus korupsi terkait jual beli emas 1,1 ton. Ia dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam hingga merugikan keuangan negara 1,1 triliun. 1,1 triliun 15 tahun. Sedangkan Harvey Muiz 6,5 tahun merugikan negara 300 triliun. Wah, jauh banget. Nah, ini vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 27 Desember 2024. Hakim menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jauh ya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Selain itu, hakim menghukum Budi Said membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas Antam atau setara dengan nilai 30 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan dirampas dan dilelang. Sadis. Keputusannya beda ya. Keputusan hakim vonisnya Harvey Muiz sama Budi Said ini. Nah, jadi gimana tanggapan sobat tentang satir-satirnya atau sindiran-sindirnya para netizen terhadap hukum kita dan vonis hukuman Budi Said dibanding dengan vonis hukuman Harvey Muiz. Nah, itu sobat, video yang diambil di sosial media dan berbagai kabar berita tentang perbedaan vonisnya Budi Said yang merugikan 1,1 triliun, sedangkan Harvey Muiz merugikan negara 300 triliun. Vonisnya sangat-sangat berbeda. Maka satiran atau sindiran para netizen itu ya layak untuk diapresiasi. Ya, seakan-akan ya di negara yang hukumnya tidak terlalu berpihak, mana benar mana salah, mana ya itu semua bisa diatur lah gitu kan. Benar atau salah bisa diatur, tergantung duit atau yang lainnya bisa berbicara gitu. Jadi emang selain kita nuntut ke pemerintah tentang hapus atau sahkan undang-undang perampasan aset atau yang lainnya, tetap yang harus kita tuntut pun masalah hukum peradilan di kita, itu yang harus ditata. Karena ya percuma bisa dihukum, bisa dikasuskan, tapi kalau di belakangnya bisa cincai, ya nggak ada efek jerah. Dan bagaimana misalnya dibandingkan dengan kasus untuk memaafkan koruptor maksudnya, untuk memaafkan koruptor. Nah ini tambah ini lagi, nanti bikin proseduralnya sangat-sangat complicated lagi. Gimana ini kayak gitu. Jadi udah tahu ya, jangan gini ya, kalau menurut pandangan pribadi yang notabene awam dalam hal tentang hukum gitu, jadi emang keputusan ini bukan keputusan hanya di pemerintahan saja, tapi bagaimana
ketua MA Mahkamah Agung yang sebagai pemimpin pengadilan atau peradilan negara kita ya harus bisa komitmen. Kita nuntut KPK supaya berantas korupsi, tapi jaksa hakim semuanya hancur, ya tetap keadilan atau apapun nggak bisa berdiri. Emang harus dirombak masalah hukum. Yuk, tanggapi sobat, gimana komentarnya? Jangan lupa ya untuk like dan share. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.